Banyak rakyat kita mau kerja di Malaysia, jadi pembantu rumah tangga, jadi pekerja kebun dan lain-lain. Hari ini gaji pembantu rumah tangga di Malaysia sama dengan gaji pembantu rumah tangga di Jakarta. Dan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan. Sudah capek-capek kita di Malaysia ngebabu, kita pulang lah. Udah ngebabu, kita Kerja di Malaysia memang akan diremehkan, biar sajalah, yang penting hasilnya. Kalau tak datang Malaysia, pasti tak akan pernah tahu kalau kita bekerja itu dihantar jemput bus, guys. Nih, Jadi Malaysia enak nggak sih? Nggak enak. Jangan datang ke sini ya. Ya enak lah. Kalau nggak enak kenapa aku sampai 12 tahun di sini, guys? Dulu, Menteri Indonesia mengemis kepada PM Malaysia supaya pekerja Indonesia gajinya dinaikkan. Nah, setelah dinaikkan, sekarang dia menyombong, geng. Ngapain kerja ke Malaysia? Orang gaji pembantu di Malaysia dengan di Indonesia sama saja. Wah, gak sadar diri nih orang. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala pada musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video pernyataan Menteri Konoha, geng. Selepas gaji hakim lebih tinggi dari Malaysia, hari ini gaji pembantu rumah tangga Malaysia sama dengan bibi di Jakarta. Jadi buat para bibi-bibi sekarang, kata menteri ini, Menteri Konoha, gak usah pergi ke luar negeri, cukup kerja di Jakarta saja. Kalau ada lowongan pekerjaan di sana, kalau gak ada tetap aja masuk ke Malaysia. Masa iya sih gaji pekerja bibi atau rumah tangga di Malaysia sekarang 4, 6, 7. Ada yang sampai 8 juta ya pekerja bibi-bibi. Bahkan kalau bibi udah lama, mungkin ada yang sampai 10 juta itu pekerja bibi ataupun bantu rumah tangga. Sedangkan di Indonesia berapa gaji bibi, Pak? Pak, aduh, mengalantur ini ya, geng ya. Jadi banyak yang mengatakan Malaysia sombong lah karena ringgit lagi menaik lah, sedangkan rupiah jatuh lah. Nah, di video kali ini kita simak sampai akhir dan kita bedah di akhir video ataupun di pertengahan video seperti biasa ya, geng ya. Oke, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan mengaduh. Oke, kita sama dulu videonya. Let's go. Perang hari ini bukan cuma soal peluru atau rudal, tapi soal siapa yang menguasai piring nasi. Saat media-media luar sibuk bikin narasi menakut-nakuti kalau rupiah loyo bakal bikin Indonesia kelaparan, realitas di lapangan justru membalikkan semua ramalan busuk itu. Coba lu tengok berita dari negeri seberang. Malaysia yang mata uang ringgitnya lagi dipuji-puji pengamat pasar modal itu, sekarang rakyatnya lagi pusing 7 keliling menghadapi inflasi pangan. Harga sembako di sana melonjak naik, pasokan bahan pokok sering tersendat, dan energi pun mulai ikutan mahal. Mengapa? Karena mereka terlalu silau dengan kekuatan angka kurs, sampai lupa memperkuat fondasi pertanian domestik. Begitu rantai pasok global bergejolak, mata uang yang kuat pun gak bisa dipakai buat mengunyah kertas bursa. Bos, rakyat mereka tetap saja tercekik di pasar tradisional. Sekarang, bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia di bawah komando Prabowo Purbaya. Rupiah kita di papan bursa kelihatan tiarap, tapi stok pangan di pasar domestik kita justru melimpah ruah. Gudang-gudang logistik penuh, pasokan beras aman, dan distribusi sembako dijaga ketat dengan ketegasan militer. Mengapa ini bisa terjadi? Ini dia rahasianya. Skema competitive devaluation ini dipadukan secara jenius dengan program lumbung pangan nasional dan hilirisasi agrikultur. Ketika rupiah dijaga di angka yang kompetitif, produk pertanian dan hasil olahan CEPO, kelapa sawit dalam negeri kita, jadi sangat mahal kalau mau diekspor oleh spekulan nakal secara ilegal. Di sisi lain, para eksportir justru dipaksa oleh regulasi domestik untuk mengutamakan pasar dalam negeri dulu melalui kebijakan kewajiban pasar domestik yang ketat. Hasilnya, barang melimpah di dalam negeri, harga terkendali, dan daya beli rakyat bawah tetap terjaga. Inilah sindiran paling tajam untuk teori ekonomi barat yang diagung-agungkan kaum elite. Mengapa rupiah melemah tapi rakyat tenang, sementara ringgit menguat tapi rakyatnya tercekik? Jawabannya sederhana, karena Prabowo Purbaya memilih membangun ekonomi real, bukan ekonomi ilusi. Banyak rakyat kita mau kerja di Malaysia, jadi pembantu rumah tangga, jadi pekerja kebun dan lain-lain. Hari ini gaji pembantu rumah tangga di Malaysia sama dengan gaji pembantu rumah tangga di Jakarta.
Makanya drop tenaga kerja pergi ke Malaysia untuk jadi pekerja sektor informal. Mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua, mengenai masalah kebun. Ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ya. Jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu merusak kepentingan kita sendiri. Sudah capek-capek kita di Malaysia ngebabu. Oke. Kita pulang lah. Udah ngebabu, kita pulang. Waktunya kita pulang sekarang. Pulang, Mbak. Nanti balik lagi ya. Kita pulang ke negara kita. Kita harus wajib pulang. Jangan nggak pulang nanti ditangkap sama immigration. Waktunya pulang. Pulang, ha. Udah mau Banyak pulang peluang ini. pekerjaan katanya tuh. Waktunya pulang. Udah siap ngebabu, kita pulang ya. Jangan. Mas, orang kalau kerja di Malaysia memang akan diremehkan, biar sajalah, yang penting hasilnya. Tapi perlu diingat ya, perlu diingat ini untuk yang suka ngeremehin ya. Semakin besar penghasilan kita, semakin besar juga pengeluaran kita. Itu pun sebaliknya, semakin kecil kita penghasilan kita, semakin kecil pula itu pengeluaran kita. Ya, Tuhan itu maha adil ya, saling melengkapi ya. Gitu. Jadi gak usah sombong ya. Sekarang kita di sini gajinya besar ibaratnya ya. Kita di sini sehat, badan sehat, terus di sini kerjanya enak. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Hari esok, bulan esok, tahun ke depan itu seperti apa kita tidak tahu. Jadi jangan suka merendahkan ya, jangan suka meremehkan orang yang masih berjuang. Dulu, Menteri Indonesia mengemis kepada PM Malaysia supaya pekerja Indonesia gajinya dinaikkan. Nah, setelah dinaikkan, sekarang dia menyombong, geng. Ngapain kerja ke Malaysia? Orang gaji pembantu di Malaysia dengan di Indonesia sama saja. Wah, gak sadar diri nih orang. Jangan sampai menjilat ludah sendiri, Pak. Lihat, gak usah sombong katanya ya. Kata masnya ini, memang kalau pekerja Indonesia yang berada di Malaysia itu kebanyakan direndahkan. Kayak gitu ya, geng ya. Ngapain kerja ke Malaysia? Ngapain kerja ke Malaysia, orang gajinya sama kayak di Indonesia? Hei, kamu dapat dari mana statement gaji sama? Ya, dapat dari mana gaji sama? Hah? Kita perbandingannya ringgit, bos. Ringgit lagi menyala. Kayak gitu ya. Rupiah lagi, gak tahu lah dia hanyut banjir ke, kena bom apa Iran ke, atau Israel ke. Kan seperti itu ya, geng ya. Jadi, menteri ini agak linglung kayak gitu. Ngapain kita memuja ataupun negara lain, negara kita sendiri anukan. Itu hari dulu dia meminta mata uang disamakan. Kenapa kalau kita kerja sama saja mata uangnya gabungkan saja. Rupiah ke ringgit, ringgit nanti jadi rupiah apa ya? Kalau ringgit jadi ke rupiah, ringpiah mungkin ya. Seperti itu. Oke, pernyataan dari tadi lumayan cukup pedas ya, geng ya. Oke, ikinya akan meriliskan beberapa video lagi yang mungkin kita menghibur kita semua. Namun jangan bergelak dulu, kita simak dulu bersama-sama. Kalau tak datang Malaysia, pasti tak akan pernah tahu kalau
kita bekerja itu diantar jemput bus guys nih. Wah, Ada banyak sekali bus fasilitas pekerja, ya, fasilitas Masya Allah dari ini pada untuk menjemput kita, menghantar kita, menjemput kita, Masya Allah. Jadi nggak perlu keluar minyak untuk beli minyak kereta ke atau motor ke, sebab kita disediakan bus gitu banyaknya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Lepas tuh rumah pun kita tak beli, kita tak nggak ngekos, nggak cari asrama, sebab udah disediakan asrama dong, Masya Allah tuh. Ada berapa bangunan aja, Barakallah, banyak banget. enak banget. Kita nggak perlu beli api itu listrik, nggak perlu bayar air. Alhamdulillah semua gratis, Barakallah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bersyukur tuh, Pat. Bang, kerja di Malaysia enak nggak sih? Nggak enak. Jangan datang ke sini ya. Ya enak lah. Kalau nggak enak kenapa aku sampai 12 tahun di sini, Buset guys? dah, Ya kan? 12 tahun, Bos. Enak lah. Makanya aku sempet bilang ya di video sebelumnya juga, kalau mau ke sini ya bukan ke Malaysia aja lah ya. Pokoknya di negara manapun kalian mau merantau, sebelum kalian tuh ngurus semuanya, siapin mental dulu guys ya. Mental tuh lebih penting dari segalanya ya. Betul. Kalau lu tuh mentalnya alah dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, aduh, nggak usah merantau Betul, Bang. ya, nggak usah merantau, di rumah aja sama mak bapak kalian tuh, nggak usah datang ke Malaysia ya. Aku di sini tuh apa yang nggak enaknya di sini kan? Apa coba kalian tebak apa yang nggak enaknya di sini? Selagi kita di sini tuh mengikuti prosedur, ya, mengikuti prosedur, masuk secara resmi, ya, Betul. nggak ilegal, enak-enak aja guys. Enak-enak aja. Ya, kita kerja tenang, ya kan? Gaji setiap bulan, Masuk lah. ya kan? Kita cuti seminggu sekali, mau jalan kemana aja bebas kalau kita punya dokumen. Apa yang nggak enaknya? Temen di sini juga banyak orang Indonesia, ya kan? Ya walaupun di Malaysia tuh bukan orang Indonesia aja lah ya, dari negara mana-mana datang ke sini merantau. Kalau memang datang ke Malaysia itu nggak enak, kenapa mereka itu sampai datang ke sini? Itulah. Ya, Betul. selain Cuma menerima aja. apa duitnya ringgit itu ya, selain duit ringgitnya tuh kuat ya, tinggi. Ya di sini kita kayak bukan merasa di luar negeri gitu loh guys ya. Di sini tuh kita kayak masih di Indonesia ya. Bukan gimana ya, kalau di sini tuh kayak menurut aku vibes-nya tuh masih kayak di Indonesia, pokoknya daerah Sumatera kayak gitulah. Apalagi aku tuh kerjanya daerah kampung gitu kan. Menurut aku is oke ya, yang penting kita tuh jaga adab, attitude ya. Betul. Terus naati peraturan, dan kita tuh jangan sombong di sini. Itu udahlah paling aman di sini guys ya. Betul. Yang tanya enak apa enggaknya kerja di sini, enak. Tapi tebelin mental kalian dulu sebelum datang ke Malaysia. Betul Itu sekali. aja. Banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia, tapi alasannya bukan cuma gaji. Padahal nggak sesimpel itu. Bahasa dan budaya di Malaysia itu terasa familiar bagi orang Indonesia. Jadi kalau di Malaysia itu adaptasinya lebih gampang. Makanannya cocok, komunikasinya gampang. Bahkan suasana sehari-harinya pun nggak bikin culture shock. Selain itu, transport yang ada di kota besar kayak Kuala Lumpur itu terasa lebih nyaman. Naik MRT, naik bus, transportasi online, itu masih cukup comfortable buat pekerja. Bandingin dengan beberapa negara lain, proses hidup di Malaysia itu terasa lebih praktis buat orang Indonesia. Tapi tentu aja kerja di luar negeri itu pasti ada tantangannya. Biaya hidup naik dan persaingan kerja yang sangat ketat. Sebelum pindah kerja ke Malaysia, penting banget buat riset hidup, gaji. Kalau kamu ada kesempatan kerja di Malaysia, kamu mau ambil nggak? Tulis komentarmu ya. Kerja di Malaysia enak nggak? Nggak enak. Kalau belum pernah datang ke Malaysia, kalau belum pernah kenal dengan orang Malaysia, kayak gitu ya kayaknya. Lebih enakan di Jakarta, beneran. Hidup di Jakarta lebih mahal menurut kayaknya. Kayak gitu ya kayaknya. Kayaknya ya bukan nggak pernah ke Jakarta, pernah juga kayak gitu ya. Merantau di Jakarta Timur. Wah, lumayan mahal sih makan di sana, kos di sana. Ya Allah ya Robbi. Pokoknya gitulah. Itu belum di Jakarta Barat, Jakarta Tengah, Jakarta Pusat kayak gitu belum ya kayaknya. Ini masih Jakarta pinggiran kayak gitu ya kayaknya. Namun sudah kerasa gitu ya. Kalau di Malaysia ini
gaji 100 ringgit itu boleh 200 ringgit lah. Kalau kita mau foya lagi, kalau mau lebih enak makan di kedai kayak itu 300 ringgit, 350 ringgit lah. Itu sudah makan enak sekali, geng. Kayak gitu ya, geng ya, sama jalannya, sama anunya itu udah mantap sekali lah. Karena ikinya bekas adalah bekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Selama berapa tahun, Bang? Selama mau dekat 6 tahun, tapi kontrak habis sudah ya, geng ya. Karena ikinya ada hal itu hari, pasti kalian tahu sendiri ya, geng ya. Nah, mungkin videonya sampai di sini saja. Sekali lagi Ikinya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf zahir dan batin. Bila kesalahan Ikinya dari awal sampai akhir, silakan dimaafkan, oke? Nah, pertanyaan Ikinya, korbankah tidak nih? Kalau di Malaysia jangan takut ya. Itu lembunya lebih banyak itu. Unta ada dan segala macam, banyak kambing apalagi ya, geng ya. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.